Ada orang-orang yang memang memelihara jenggot, ya itu bagian dari sunnah. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika orang yang tidak berjenggot dipaksa untuk berjenggot dan dituduh tidak islami. Ya. Atau tadi itu orang yang bergamis itu adalah sudah pasti dia ulama atau ustadz. Nah, tidak demikian. Oke, Kiai, kali ini dunia Islam sudah digempar sama isu yang lagi-lagi sangat fenomenal, khususnya di media sosial ya. Saya yakin di dunia nyata juga ini tidak kalah hebohnya. Terlebih ada salah satu Habib, entah ini kehabibannya valid atau tidaknya, saya tidak bahas ke situ. Namun dia sangat muncul fenomenal di dunia maya. Saya langsung sebut merek aja, yaitu Habib Kribo. Iya. Nah, Habib Kribo ini cuitan-cuitannya atau statement-statementnya sangat menggemparkan bagi kelompok sebelah, tapi bagi saya pribadi sih biasa aja gitu. Dia mengatakan dalam salah satu statementnya bahwa bangsa Arab itu tidak ada apa-apanya sebenarnya, karena dia melihatnya dari zaman dahulu, bangsa jahiliyah gitu ya. Karena ada kelompok sebelah yang mengatakan, oh bangsa Arab ini mulia karena Nabi Muhammad dari Arab, Al-Quran juga bangsa Arab, surga juga bahasanya Arab katanya. Namun Habib Kribo punya alasan tersendiri kenapa dia ya Islam di Nusantara khususnya ini punya ciri khas yang menarik, yang lebih unggul dibandingkan Islam yang berada di Arab. Karena sejatinya ya di Arab pun kita temukan banyak orang-orang yang bukan beragama Islam. Nah, ini kita akan berbincang-bincang. Topik pertama terkait masalah Arab, namun akan pindah ke beberapa topik yang menarik. Akan dikupas tuntas juga oleh Bina Damai Indonesia. Mantap ini ya, Bina Damai Indonesia. Mantap ini. Oke, sekarang kita persilahkan kepada narasumber yang utama ini. Saya ingin mulai dari kutipan ayat ya, biar lebih mantap ini, biar nendang ini, terkait dengan Arab tadi, karena menyinggung bangsa Arab. Ada di teks Quran itu, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, tuh dijelaskan itu. Allah sendiri ngomong itu, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu khusus berbahasa Arab. Untuk bangsa Arab ketika itu turunnya. Ya, kalau bisa dikaitkan dengan konteks ini, otomatis ada sesuatu. Bahkan jangankan bangsa Arabnya, nggak usah ngomong bangsa Arabnya lah, bahasa Arabnya itu Masya Allah itu ya, satu kata bisa memberikan berbagai makna, berbagai macam aneka makna. Nah, itu menandakan bahwa memang ada keistimewaan untuk Arab ya, untuk Arab. Tetapi apakah itu menjadikan bangsa lain kecil? Nah, ini pertanyaannya. Tentu tidak. Karena yang ulama pakai gamis, yang maaf sopir taksi pun di sana pakai gamis. Betul. Di Arab itu pakai. Kalau jenggotan kayak Bang Anwar ini ya, Abu Lahab lebih lebat lagi, lebih panjang lagi. Dan secara silsilah langsung pamannya Rasulullah begitu. Nah, ini menandakan bahwa tidak semua Arab itu Islami atau Islam. Atau Islam itu tidak selalu identik dengan Arab. Itu saya kira sudah titik di situ. Dan lebih kelihatan lagi, Islam itu tidak identik dengan pakaian jubah. Mau apalagi itu mah. Ya Abu Lahab pakai jubah soalnya. Dan berjenggot juga. Berjenggot dia. Supir-supir taksi ya di Arab ya mereka berjubah. Kalau di Indonesia ya sayangnya di Indonesia masih diidentikan itu pakaian muslim atau pakaian takwa atau pakaian menandakan keulamaan. Nah, itu yang salah. Itu yang kurang tepat ya, kurang tepat. Artinya kalau selalu menyalahkan juga tidak.
Karena Nabi juga pakai jubah. Iya. Nabi juga pakai gamis kira-kira begitu ya, dengan berbagai varian bentuknya. Nah, begitu kira-kira. Nah, itu yang menarik. Di sana itu, di Arab itu banyak sekali, bukan hanya supir taksi ya. Iya. Bahkan orang-orang yang bermain di klub malam, Ya. kita temukan mereka itu ternyata pakainya gamis. Ya. Dan di klub malam kita nggak tahu ngapain ya, mangku-mangku perempuan. saya punya pengalaman itu ketika pernah tinggal di Mesir ya, 2011 itu saya short course ke sana 3 bulan atas sokongan dari Pusat Studi Al-Quran. Nah, saya tinggal di sana itu Bang Anwar, dekat dengan masjid besar dan juga gereja yang besar. Tinggal juga di samping gereja yang berdekatan dengan masjid. Ini sering saya ceritakan ke mahasiswa ini. Yang keluar dari gereja itu, andai tidak ditandai dengan, maaf di sini ada salib, hidungnya mancung, Kang Anwar, Arabi lagi ya. Siapa yang ngira itu bukan muslimah? Padahal keluarnya dari gereja. Pakaiannya muslimah. Lebih tertutup dari mahasiswa UIN. UIN Ciputat ya. UIN Ciputat sudah modis ya. Nah, ini menandakan bahwa ya tidak selalu itu menjadi simbol keagamaan. Ya. Selidik demi selidik ternyata Kristen Koptik. Hidungnya mancung, Bang Anwar. Lalu hijabnya itu juga menutupi ya layaknya muslimah. Ya nggak mungkin kan mahasiswi Al Azhar lagi studi banding gitu ya. Karena di sini ada salib. Ada salibnya. Nah, tanda salibnya itu dikeluarin gitu ya. Dikeluarin. Iya. Iya, ini ya yang menjadi poin dalam catatan saya. Ini penting juga untuk diketahui sama rakyat kita, karena sebagian rakyat kita menganggap bahwa orang yang berpakaian gamis, berjanggut panjang, apalagi dia mengerti bahasa Arab, ini sudah diklaim, ini udah kiai besar, Syekh Kabir. Padahal hal-hal semacam ini kalau kita ke sana langsung gitu kan, betul. Kita tidak bisa membedakan ini orang ini benar atau enggak. Gitu. Secara bahasa Arab lancar. Dalil Al-Quran dia lancar. Dan hebatnya bayi yang baru lahir, anak-anak itu lahirnya di Arab langsung pintar bahasa Arab. Berarti kalau begitu ada fenomena yang nggak wajar di Indonesia kali ya. Artinya kalau di Indonesia itu orang yang bermuka Arab saja itu udah dianggap Habib, udah diklaim dia pandai, keislamannya, keilmuannya tinggi gitu. Ini fenomena semacam apa ini? Gimana nih menyikapi seperti ini, Ustadz? Iya, kedewasaan dalam beragama ya, Kang Anwar ya. Kalau orang sudah dewasa dalam beragama itu tidak disimbolkan dengan simbol-simbol, ya. Bukan berarti berpeci, bersorban, bergamis, berjenggot itu tanda kesolehan, tidak sama sekali. Itu bagian dari bagian dari kesolehan, iya. Artinya ada orang-orang yang tidak bergamis, yang kalau meminjam bahasanya Profesor Nasaruddin Umar itu dia ma'lumun fis sama wa majhulun fil ard. Dia justru lebih populer di langit. Di dunia tidak majhul dia, tertutup dia, mastur. Tapi maklum, masyhur bahkan di langit. Iya. Artinya memang kedewasaan dalam beragama itu penting ya. Nah, ketika kedewasaan dalam beragama itu sudah muncul, maka simbol-simbol keagamaan itu bukan menjadi patokan utama. Ya. Tidak berarti juga bagi kawan-kawan pembenci dari simbol-simbol keagamaan ini juga kita harus kritik juga. Tidak boleh juga misalnya Nabi pakai misalnya imamah ya, dan itu bagian dari sunnah. Lalu kemudian membenci orang yang pakai imamah, nah, itu juga tidak boleh.
Jadi dua kubu ini ada plus minus, ada kelemahan, ada kelebihan. Bagi yang terlalu over PD, seolah-olah Islami itu adalah Arabi, itu juga perlu dikritik karena tidak semua Arab itu Islami, tidak semua Arab Islami. Ya jangankan itu ya, saya kebetulan ya 5 tahun belakangan ini agak sering bawa jamaah. Ketika lagi tawaf pun banyak yang hilang itu. Lagi tawaf loh, lagi proses ibadah umroh, rukunnya. Iya, kan nggak mungkin secara nalar. Iya, HP-nya ada HP yang hilang gitu kan, kecopetan. Padahal di tanah haram, lagi umroh, lagi tawaf. Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tapi ini kan kasuistik ya, bukan berarti kemudian kita menjustifikasi di sana sarang misalnya sarang maksiat, pencopet dan seterusnya. Tapi ada nggak yang begitu? Ada, iya ada. Nah begitupun yang sebaliknya tadi itu, yang ya taruhlah Islam Nusantara gitu ya, yang sangat mengaku NKRI. Lalu ada orang-orang yang menjunjung simbol-simbol keagamaan lalu menyepelekan, ini juga tidak boleh. Ada orang-orang yang memang memelihara jenggot, ya itu bagian dari sunnah. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika orang yang tidak berjenggot dipaksa untuk berjenggot dan dituduh tidak Islami. Ya. Atau tadi itu orang yang bergamis itu adalah sudah pasti dia ulama atau ustadz. Nah, tidak demikian. Atau ada orang yang bangga begitu pulang haji, pulang umrah pakai gamis terus. Ya padahal di sana supir taksi pun pakai gamis. Jangankan supir taksi, penggembala ya. Penggembala onta itu pakai gamis. Iya. Kalau di kita kan agak aneh, tapi di sana memang ya baju memang adatnya ya, budaya mereka begitu. Begitu kira-kira. Jadi Islam itu tidak bisa ditentukan dengan fashionnya ya. Iya. Pakaiannya itu loh, ditentukan dengan itu. Ya memang ada indikasi agama yang menyinggung libasut takwa kan? Pakaian takwa. Pakaian takwa itu bukan berarti pakaian gamis, pakaian sorban. Tidak hanya itu, tapi libasut takwa itu bagaimana memakai pakaian yang pakaiannya itu bukan kesombongan atau bukan untuk keangkuhan, tapi rendah hati. Itu bagian dari libasut takwa. Seperti halnya istri itu sebagai selimut. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, itu lain konteksnya. Iya, artinya termasuk itu juga. Artinya bukan secara ini, bukan makna literalnya. Iya, betul. Ya. Jadi libasut takwa tidak selalu pakaian. Kalau di kita kan pakaian gamis itu pakaian takwa, padahal baju koko, ya namanya koko, koko kan dari Chinese. Begitu kira-kira simbol-simbol dengan keagamaan. Poin yang tadi disampaikan itu adalah kurang lebihnya kita tidak bisa menganggap bahwa bangsa Arab ini adalah mereka Islamnya yang paling mulia, tidak bisa begitu. Iya, tidak semua. Iya. Ya, orang-orang yang berkulit hitam pun ya mohon maaf, kita tidak bisa mengatakan Islam mereka lebih rendah daripada orang Arab. Iya, betapa Islam itu memuliakan semua kalangan. Semua kalangan. Dan yang membatasi itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun rasnya, takwa enggak dia. Nah, itulah yang mulia di sisi Allah. Yang menarik itu gini, jadi kalau kita melihat perkembangan datangnya Islam di Arab ini kan, Islam datang di Arab itu seolah-olah dengan perjuangan, dengan
kekerasan, dengan perang lah bahasa kasar, istilah dengan senjata, hingga akhirnya kebanyakan, mungkin tidak semuanya, orang-orang Arab ini cara ataupun metode dakwah islamisasi mereka masih banyak sampai sekarang masih mengikuti metode-metode perang atau istilah itu. Betul. Tapi di Nusantara, di Indonesia ini kita lihat penyebaran Islam datang ke kita sampai sekarang ini. Saya perhatikan tidak ada yang menggunakan metode senjata atau perang. Semua itu dengan lemah lembut gitu. Kecuali terdesak ya. Kecuali terdesak. Iya, itu juga sama yang dilakukan oleh Nabi. Kalau kita baca buku Hegemoni Quraisy itu ada dulu buku itu. Islam datang dibawa dengan perang itu isu yang diangkat oleh musuh-musuh Islam sesungguhnya. Jadi tidak ada literatur atau literatur manapun tidak ada yang menyebutkan itu, kecuali hanya kebencian-kebencian terhadap Islam. Sehingga itulah yang kemudian dibawa sampai ke Indonesia rupanya gitu ya. Seolah-olah Islam itu hanya disimbolkan dengan pedang. Dengan peperangan. Padahal yang benar atau yang lurus adalah Islam itu tidak memerangi duluan, tapi ketika diperangi siap untuk melakukan perang. Nah itu saya kira konsep atau konteks yang benar. Jadi jihad pun dalam teks Quran tidak selalu dipahami dengan bi'anfusihim, dengan jiwa, tetapi dengan harta itu juga bagian dari jihad. Duduknya kita di sini ini juga jihad. Belajar juga jihad, menahan hawa nafsu itu juga jihadul akbar. Jihadul akbar justru. Jadi betul harus diluruskan itu konsepsi jihad yang hanya dipahami dengan kekerasan, Kalau kita baca teks-teks Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Datangnya Nabi itu diutus sebagai rahmatan lil alamin, menebar rahmat, menebar kasih sayang.